Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa penempuh mata kuliah praktikum kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungan Sang Pencipta alam semesta raya ini dengan segala isinya. Pada kesempatan kali ini, praktikum kewirausahaan akan saya sampaikan mewakili tim praktikum KWU Prodi Manajemen, baik dari dosen-dosen pengampu semua dan dari asisten yang membantu Anda semua. Nah, di dalam pendahuluan ini, di mana maksudnya adalah untuk kerangka berpikir bagaimana agar pelaksanaan praktikum kewirausahaan di prodi kita ini dapat berhasil dengan baik sehubungan dengan adanya kejadian luar biasa, yaitu kita harus menahan diri untuk bepergian kalau tidak sangat penting sekali, ya, karena itu sangat penting bagi diri kita dan juga untuk tenaga-tenaga medis yang sedang bertugas. Baiklah saudara-saudara, untuk perkuliahan daring ini memang tidak selama jika kita ketemu langsung, ya, misalkan sekitar 80 menit sampai 90 menit, ya, tapi ini hanya sebentar saja, ya, karena memang kita harus hemat waktu berkaitan dengan kapasitas yang disediakan. Baik, jadi kita harus melihat kembali bagaimana keadaan negara-negara, terutamanya di negara kita, ya, bahwa jumlah penduduk Indonesia dan jumlah pengangguran ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan kita sendiri yang akan merasakannya. Dulu pada waktu tahun-tahun 80, ya, itu orang mencari kerja itu tidak menunggu lama, ya, bisa jadi hanya keluar rumah, ya, dalam waktu seminggu, dalam waktu di bawah 2 minggu itu bisa langsung memperoleh pekerjaan, ya. Namun akhir-akhir ini, ya, di mana jumlah penduduk makin besar, ya, kemudian keadaan ekonomi juga makin lama itu kompetisi globalnya semakin tinggi, maka kemampuan suatu negara untuk menyediakan pekerjaan kepada seluruh rakyatnya itu menjadi lebih kecil, ya. Nah, coba kita cari tahu berapa jumlah penduduk di negara kita untuk tahun ini, ya, tahun 2019, ya, sampai tahun ini berapa, ya, kemudian tingkat penganggurannya berapa. Dengan kondisi yang semacam ini, ya, semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua, kepada negara kita, agar kondisi akan segera berlalu, ya, dan akan membaik, ya. Kemudian jumlah penduduk kita tidak turun banyak, ya, dan jumlah pengangguran kita juga tidak mengikuti turun banyak karena keadaan seperti ini. Nah, baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Sebaran pengangguran di tahun-tahun yang lalu kita lihat yang paling terkecil itu di Bali, ya. Ya, memang barangkali arealnya kecil, kemudian hampir semua areal di tanah Bali itu bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi, ya. Bisa jadi seperti itu alasannya. Alasan-alasan yang lain bisa dicari, ya. Nah, kemudian tingkat tertinggi itu di Jawa Barat, ya, 8,16, ya. Kemudian beberapa yang lain nanti silahkan untuk dicari, ya, sumbernya yang tervalid, ya. Kemudian keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia ini Februari tahun 2018 itu tingkat pengangguran terbuka, ya, itu sudah mulai menurun, ya. Coba nanti silahkan Anda cari sumber yang lain, apakah bilangannya kurang lebih sama atau berbeda, ya, terutama untuk tingkat daerah kota dan tingkat daerah desa. Kemudian struktur
tenaga kerja kita ini juga makin berubah ya, makin pendidikannya yang tinggi itu makin lama makin banyak ya. Nah, itu silahkan nanti dicari karakteristik dari beberapa sumber ya untuk membuat satu warning ya, atau untuk membuat satu wawasan bagaimana agar Anda berstrategi atau menyikapi ya bagaimana keadaan di Indonesia ini. Nah, kembali kepada topik utama dari mata kuliah kewirausahaan, atau kalau zaman saya dulu kuliah itu namanya kewirausahaan ya. Jadi hampir sama saja, cuma ganti nama ya. Tapi sebenarnya tidak ya. Esensi kewirausahaan dengan kewirausahaan itu ada perbedaannya. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau kita renungi bahwa kita itu ingin hidup yang mestinya yang enak ya, kita itu mestinya mengharapkan satu kehidupan yang layak atau kehidupan yang berkualitas ya. Di gambar di sini kita lihat bahwa sama-sama naik mobil terbak terbuka ya, tapi berbeda ya. Kalau bisa ya, ini saya ambil di lokasi di dekat kita ya. Sudah lama tahunnya, saya prihatin ya. Seharusnya orang Islam itu tidak seperti ini ya, tidak seperti ini ya. Jadi naik bak terbuka, kemudian juga ini berbahaya sekali nih yang di belakang ini ya. Kalau tiba-tiba sopirnya sedang melihat sesuatu yang menarik terus ngebut bagaimana ya. Nah, jadi alangkah indahnya itu jika seseorang memakai jilbab ya, dia rapi ya, kemudian naik mobil sendiri ya, kemudian dia juga mempunyai pekerjaan yang baik dan sebagainya. Tentu itu adalah harapan bagi semuanya ya. Kita pilih satu atau pilih dua ya, tentu saja kita akan pilih yang nomor satu ya. Nah, kalau kita dalam mencapai kesuksesan ya, sukses DA itu artinya sukses dunia dan akhirat ya, itu kita bisa tempuh dengan cara kuliah. Dan kuliah jangan hanya sekedar kuliah. Kalau kuliah hanya sekedar ngulungani gawean dari rumah, wah itu kurang bagus ya. Ya, disuruh-suruh orang tua nggak mau, maka pilihnya kuliah saja ya, biar nggak disuruh-suruh. Jangan seperti itu. Ya, jadi kuliah ini adalah satu kebutuhan ya, karena memang di Indonesia ini jumlah yang kuliah dengan tidak kuliah itu tetap lebih banyak yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Maka Anda harus syukuri itu ya. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada orang tua, dan sebagai bentuk syukur dan terima kasih itu kita harus sukses. Kita harus kuliah benar-benar ya, jangan pecah pikiran atau tidak fokus ya, seperti itu. Nah, contoh-contohnya ada banyak, tidak perlu kita utarakan sebagaimana kalau di kelas tatap muka. Nah, kemudian cara menempuh kesuksesan dunia akhirat yang kedua yaitu menjadi pewirausaha sukses. Ya, kenapa kita harus sukses dunia akhirat? Ya, karena kita orang Islam. Ya, sukses dunia saja gampang. Ya, tapi kalau sukses dunia akhirat itu sulit. Ya, tetapi bisa. Nah, sukses dunia akhirat ini itu adalah satu keberkahan hidup ya. Baik, kita teruskan. Nah, kalau kita melihat ya jumlah tenaga kerja yang banyak ya, apalagi jumlah tenaga kerja yang biasa itu banyak sekali. Nah, jumlah tenaga kerja yang terdidik itu juga meskipun lebih sedikit tetapi jumlahnya juga banyak juga ya. Maka Anda kalau bisa S1 ya yang berkualitas ya, apalagi bisa S2 ya, maka Anda akan menyisihkan ya tingkat pendidikan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian dari semua orang di sini yang banyak sekali ini, nanti yang akan diterima wawancara kerja yaitu hanya orang yang berkualitas. Ya, baik dari sisi IP, pengalaman organisasi, ya, dan tidak lupa ya doa sendiri maupun doa dari orang tua. Maka Anda harus menjaga betul hubungan Anda dengan orang tua. Nah, selainnya itu dia akan menjadi yang sebelah kiri ini, ya.
Nanti kalau nganggur kelamaan ya, nunggu-nunggu pekerjaan terus ya, nunggu-nunggu pekerjaan terus dari bulan ke bulan. Kalau sampai menginjak tahun itu berbahaya ya, maka Anda harus ada sesuatu yang dilakukan. Sekecil apapun biarkan saja. Ya, harus ada yang dilakukan. Sebab nanti jika lebih dari 1 tahun 2 tahun nanti semangat kita sudah pudar ya, atau mungkin juga menerima keadaan. Jangan seperti itu. Nah, baik. Nah, kita lihat bahwa orang yang berhasil itu memang jumlahnya sedikit. Ya, orang yang berhasil itu memang jumlahnya sedikit. Maka dari itu intinya adalah kita harus bekerja keras. Ya, sayangnya lagi orang-orang yang berhasil ini kebanyakan malah bukan orang-orang dari kalangan kita. Ya, yang orang-orang dari kalangan kita tuh jumlahnya hanya sedikit. Ya, padahal yang namanya Islam itu harus berhasil, harus kaya, hidupnya harus berkah. Ya, karena naik haji itu juga tidak gratis ya. Karena membangun masjid yang bagus itu juga tidak gratis, tidak gotong royong, tidak. Ya, mengusahakan ibadah yang maksimal itu juga perlu doa. Ya, memang keikhlasan menyumbang sedikit nggak apa-apa, tapi menyumbang banyak yang ikhlas itu juga lebih baik. Ya, maka kapling surga kita di sana, di akhirat nanti kita perluas ya, dengan cara ya kita harus hidup berkah di dunia ini. Ya, baik. Nah, kualitas sumber daya di Indonesia ini memang kita perlu perhatikan ya, kita perlu tingkatkan lagi ya. Anda semua sudah paham semua bagaimana profil SDM di Indonesia ini ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang lain, ya kita negara maju apa enggak ya? Ya, baik ya, masih malah turun lagi ya, barangkali. Nah, kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu ya masih boleh dikatakan perlu ditingkatkan lah. Saya tidak ingin memerinci semuanya. Ya, perlu ditingkatkan agar supaya daya saingnya atau mungkin kreativitasnya ya, atau mungkin daya belajarnya lebih tinggi lagi supaya maksimal, supaya siap dalam segala kondisi. Nah, kalau dihubungkan dengan pendidikan ya memang seperti ini ya. Jadi banyak sekali juga kelemahan-kelemahannya ya. Ini juga harus kita kikis ya, sedikit-sedikit harus kita kikis. Nah, kesehatan juga begitu ya. Coba nanti kita lihat ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang saya khawatirkan, yaitu penanganan virus corona di Indonesia ini bisa jadi lamban ya, bisa jadi lamban. Mungkin karena uang yang dimiliki oleh negara itu tidak dicadangkan besar, bisa jadi ya. Saya kira itu ya, karena nanti tidak bisa membeli alat-alat, tidak bisa membeli obat-obatan dan yang lain-lain. Ya, kemudian keseharian kesehatan kita juga sama ya. Adanya BPJS itu sudah bagus ya. Tapi pelaksanaannya masih belum optimal. Oke, enggak apa-apa. Itu menjadi PR-nya generasi Anda ya. Kalau kami ini sudah lewat ya, meskipun pemikiran kami juga masih bertumbuh di sana. Baik, terima kasih. Kualitas sumber daya Indonesia dari bidang ekonomi ya, banyak ketimpangan ya. Kalau kita lihat di kota begitu gemerlap ya, begitu kita pindah sebentar geser ke daerah, ada rumah yang masih tanah ya, ada rumah yang istilahnya nggak pernah dicat sudah berapa puluh tahun ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang optimal di sini ya, lulusan sebuah perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki academic knowledge ya, skill of thinking, management skill, dan communication skill ya. Academic knowledge ya tentu saja teori ya, skill of thinking kemampuan Anda berpikir, ya management skill keterampilan ya, makanya dia keterampilan memanage ya, maka Anda harus masuk ke organisasi ya, seberapa kecil pun itu, karena itu memberikan pengalaman yang berbeda ya. Di dalam teori memang sudah ada perilaku organisasi, tapi di dalam prakteknya Anda harus menerapkan sedikit-sedikit. Nah, communication skill ini juga penting, bagaimana cara Anda berhubungan dengan orang lain ya. Nah, itu adalah 4 skill yang dibutuhkan oleh seorang
mahasiswa. Ya. Nah kemudian selain syarat-syarat yang di depan sudah dijelaskan, kita juga perlu meninjau bagaimana kewirausahaan itu juga penting ya di dalam agama kita. Ya, kalau di depan tadi kewirausahaan itu sangat penting untuk negara. Bagaimana negara itu bisa berkembang, bagaimana negara itu bisa sektor realnya atau sektor ekonominya itu menjadi kuat itu dari pebisnis atau pewirausaha. Nah, kalau dari Islam itu juga mendukung atau menyarankan ya atau mengharuskan ya bahwa orang Islam itu harus pandai berbisnis, orang Islam itu harus berkah hidupnya. Ya, jadi orang Islam itu harus bekerja, bisa jadi begitu ya. Jadi kita lihat nomor 3 itu ada dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapus kecuali dengan bekerja keras ya. Kemudian bisnis itu mempunyai 9 pintu rezeki ya, sedangkan untuk pekerjaan yang lain itu hanya 1 pintu. Kemudian Allah juga memberikan satu daya tarik yang luar biasa, yaitu memberikan ampunan ya dan kedudukan yang tinggi bagi pebisnis yang jujur ya, dan menjamin kesehatan ya, bisa jadi ya karena pebisnis itu biasanya dia berbagi-bagi di dalam mencari rezeki ya, tidak bermalas-malas ya, dia selalu menjaga waktunya ya agar tidak terbuang dengan sia-sia. Nah itu adalah kewirausahaan di dalam Islam itu juga disoroti ya. Jadi bagaimana kita tuh harus harus kaya ya, harus kaya untuk kemaslahatan yang banyak. Nah, ini kalau kita lihat ya bahwa menjadi pebisnis itu uangnya paling banyak, tapi ini pebisnis yang berhasil loh ya. Kalau pebisnis yang gagal ya uangnya bisa jadi minus ya, bisa jadi rugi besar ya, atau kena tipu dan lain sebagainya. Memang berat ya untuk menjadi pebisnis itu. Jalannya sangat berliku. Kalau tidak berliku tentu saja banyak orang yang senang akan bisnis. Kenyataannya kan tidak ya. Kenyataannya tuh orang ingin menjadi karyawan saja karena resikonya kecil dan lain sebagainya. Ya, kalau posisi Anda pelajar ya, pelajar itu bukan berarti nggak punya duit ya, malah paling enak ya. Malah paling enak. Kenapa? Karena duitnya banyak, nggak harus bekerja ya. ATM-nya selalu terisi, padahal tidak pernah mengisi ya. Nah, tapi kalau karyawan itu harus mengisi ATM baru bisa diambil. Ya, seperti itu. Nah, ada gangguan ya di luar ya, ada suara klakson mobilnya tetangga tuh nggak tahu teriak-teriak terus itu. Nah, kewirausahaan ini ya yang selanjutnya. Ini adalah 4 cara mendapatkan uang ya. Di dunia ini ada 4 cara untuk mendapatkan uang. Yang pertama itu dari sini dulu ya. Dari you have job, make money for your boss. Artinya jadi pegawai. Ya, kalau kita belum punya ilmu yang banyak, kalau kita belum punya modal, apa salahnya menjadi employee dulu. Ya, tapi dalam menjadi employee itu niat Anda harus mencari ilmu, jangan hanya mencari uang. Ya, enak kan mencari ilmu dibayar ya daripada mencari ilmu tapi bayar ya, seperti sekarang ini ya. Tapi itu sebuah konsekuensi, tidak perlu disesali ya. Nah, setelah menjadi employee maka orang itu bisa nanti membangun bisnis sendiri, bisa ya, atau kalau tidak mau bekerja selesai S1 langsung jadi self employee juga nggak apa-apa, kerja untuk diri sendiri nggak apa-apa, asal punya keterampilan ya, asal punya dana untuk membiayai. Nah itu masuk ke self employee ya. Nah kemudian ini termasuk kuadran kiri ya, kuadran kiri di mana ciri-cirinya adalah kita harus punya waktu dan kita harus hadir di dalam pekerjaan itu, atau kita harus hadir di dalam melaksanakan pekerjaan kita. Ya, tapi kalau sudah pindah ke kanan, ini sudah kuadran kanan. Ya, itu memiliki bisnis. Ya, yang dilihat jangan gambar yang ini ya, suka-suka. Kalau udah punya bisnis tuh enak. Ini endingnya aja. Endingnya. Kalau awalnya ya rekoso. Ya, awalnya ya rumit. Awalnya ya gagal. Ya, awalnya gagal, tapi harus bangkit.
Anda harus bangkit lebih banyak daripada kegagalan. Nah, kalau orang itu sudah berusia, ya biasanya mereka itu memiliki banyak uang dan mereka menyerahkan bisnisnya kepada orang lain untuk mengurusi, maka dia akan menjadi investor. Nah, penjelasan ini bisa Anda baca di buku The Cash Flow Quadrant ya, Robert Kiyosaki. Ini buku yang terkenal. Sejarah hidupnya juga menarik ya. Nah, kemudian seorang wirausaha itu harus menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya. Jadi wirausaha itu jangan Anda samakan dengan orang penjual keliling, penjual kaki lima, itu bukan seperti itu. Ya, wirausaha itu lebih besar daripada itu. Apalagi Anda seorang sarjana nanti. Ya, diharapkan memang pemerintah itu munculnya wirausaha dari kelompok sarjana, karena mereka mempunyai karakteristik pemikiran yang berbeda ya. Yang namanya bisnis itu pasti membutuhkan ya keberanian, kegigihan ya, dan usahanya harus tumbuh ya. Memang apa namanya, seorang pebisnis itu atau berwirausaha itu harus bersahabat dengan ketidakpastian ya. Memang kalau semuanya pasti ya semuanya pada pebisnis ya. Nah, kemudian usaha itu harus didasarkan pada motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian ya. Jadi berbisnis itu motif utamanya jangan sampai keuntungan semata ya. Yang penting untung cepat kaya dan lain sebagainya, tidak ya. Usaha itu harus tumbuh ya, usaha itu harus melayani ya, jangkanya terus jangka panjang ya. Nah, kalau di dalam Islam, wah, nilainya nilai ibadah. Bagaimana membangun bisnis, membangun usaha yang dia juga bisa memasukkan dia ke surga. Wah, itu bagus banget ya. Makanya itu kalau bisnis itu yang cepat kaya, biasanya nanti jalannya kurang baik ya. Ada yang dirugikan. Padahal di dalam bisnis yang sesungguhnya itu menjaga nama baik dan membangun reputasi ya. Nah, kemudian ini adalah dasar-dasar ya dibentuknya satu usaha ya. Jadi sangat jauh ya dari kata-kata instan ya, dari kata-kata cepat kaya, dari kata-kata mungkin menipu, bermalas-malasan ya, tinggal tunggu hasil, itu jauh dari itu ya. Nah, ini adalah usaha yang spekulatif ya. Jadi pengennya cepat-cepat aja ya. Ya, tidak peduli sama orang lain yang rugi ya. Pendidikan tuh nggak perlu ya, kehidupan spiritual tuh nggak perlu. Orang semakin sukses malah semakin nggak karuan ya, bisa jadi seperti itu ya. Kita tidak menginginkan seperti itu. Orang Islam tidak seperti itu niatnya ya. Nah, ini adalah contoh web yang spekulatif ya. Banyak toh sekarang di jalan-jalan itu ada usaha melipat amplop, usaha membuat kantong teh ya. 100 kantong misalnya 250.000 ya. Itu logikanya aja nggak masuk ya. Bisa dikerjakan di rumah, wah seneng banget, ditempel-tempel di mana-mana. Itu untuk mencari korban, itu penipuan itu ya. Itu termasuk usaha yang spekulatif yang sama seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa negara-negara maju itu memiliki jumlah wirausaha yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang belum maju ya secara total ya. Indonesia tuh tahun 80 itu jumlahnya dari 1.000 orang tuh nggak nyampe satu ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah ya, dengan usaha pemerintah, usaha swasta, usaha sekolah-sekolah, usaha perguruan tinggi, jumlah ini makin naik ya. Nah, kemudian jumlah barang dan jasa yang dihasilkan itu makin lama juga makin banyak ya. Sekarang ini kan kita sering melihat barang-barang dan jasa yang bertebaran ya, banyak bermunculan, itu bagus itu ya. Negara-negara maju tuh banyak sekali barang-barang yang di sini tidak ada, di negara lain tuh ada. Itu karena saking
kreatifnya, saking banyaknya jumlah pewirausaha. Nah, di sini mengasung mahasiswa untuk masuk ke dalam wirausaha agar percepatannya itu signifikan ya dalam membentengi ekonomi negara, menaikkan daya saing negara dan pendapatan per kapita dan martabat bangsa ini juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian yang dibahas di dalam KWU ini juga bagaimana cara memperbaiki diri ya. Jadi kalau menjadi pebisnis yang sukses atau wira swasta atau wirausaha yang sukses itu dia harus mempunyai kepribadian yang optimal ya, dia harus mempunyai kepribadian yang optimal. Di antaranya ada 8 ini, nanti yang lain ada banyak ya, silahkan nanti dilihat di buku ya, di buku praktikum atau mungkin di buku saya itu juga ada ya, kewirausahaan. Nah, yang pertama adalah keinginan untuk berprestasi ya. Ini semangat. Ya, setiap orang itu selalu ingin berhasil hidupnya. Ya, setiap orang pasti ingin menorehkan buku prestasinya ya. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk bertanggung jawab. Ya, seseorang itu ingin mempunyai peran ya. Seseorang itu ingin memiliki peran. Kemudian seseorang juga harus berani untuk mengambil langkah-langkah yang akan menghasilkan keberhasilan meskipun itu nanti ada resikonya ya. Kemudian yang keempat itu adalah persepsi pada kemungkinan berhasil, artinya itu optimis ya. Energik itu tidak malas ya, tidak malas ya, pikirannya selalu aktif ya, badannya juga selalu aktif ya. Kemudian berpikiran ke depan ya, tidak berorientasi ke masa lalu tapi berorientasi ke masa depan. Kemudian melengkapi diri dengan keterampilan dalam organisasi, nanti dia bisa bekerja tim, bekerja bersama dengan orang-orang lain ya. Kemudian bagaimana mengelola bawahan, bagaimana mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan ya. Kemudian sikap positif terhadap uang ya, yang ke-8 seperti itu. Baik, cepat saja. Nah, kalau zaman dulu yang namanya definisi wira swasta atau wira usaha ya, ini dari wira swasta dulu. Kalau wira itu segala sikap atau pikiran atau tingkah laku yang baik ya. Misalnya jujur ya. Kemudian berpikir ke depan ya, memikirkan masa depan, kemudian tingkah lakunya yang baik, menghormati orang, mendengarkan orang, tidak merendahkan orang, itu contohnya. Nah, kalau swasta itu kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Jadi dia melakukan sesuatu untuk mencapai cita-citanya itu dengan kekuatan dia. Ya, dia tidak berusaha menjadi beban orang lain. Dia tidak berusaha meminta bantuan orang lain kalau nggak diperlukan. Ya, bukan nggak memerlukan orang lain, bukan. Ya, kalau nggak perlu dia nggak minta bantuan karena dia pengen apa-apa itu harus ia mampu ya untuk kerjakan sendiri, dia manage sendiri ya. Andaikan perlu orang lain ya suatu saat ya memang harus perlu juga ya, tetapi tidak menggantungkan ya. Kalau orang lain tidak menolong maka dia tidak bisa berhasil, bukan begitu ya. Orang lain tolong atau orang lain tidak maka dia harus bisa berhasil ya. Itu swasta seperti itu. Nah, kalau wira usaha, wiranya sama, tapi usahanya itu selalu dikaitkan dengan uang. Jadi kalau wira usaha itu satu usaha yang baik ya, dengan pikiran yang baik, dengan tingkah laku yang baik untuk mencapai cita-cita yang menghasilkan uang. Tapi kalau wira swasta itu belum tentu uang ya. Swasta itu belum tentu uang. Ya, jadi silakan dibaca selengkapnya di buku. Nah, jadi itu adalah kewirausahaan itu intinya adalah tumbuh ya. Kaya adalah akibat ya. Jadi bukan sesuatu yang instan. Kaya adalah satu tujuan yang utama ya, itu bukan seperti itu. Ya, itu ya sudah jelas ya. Kaya melalui proses kemandirian atau kewirausahaan. Kaya melalui proses yang baik ya. Kaya melalui proses yang hebat ya. Usahanya yang hebat, usahanya yang lebih dari
orang lain berusaha, seperti itu. Nah, kemudian maaf ada suara yang agak mengejutkan ya. Mengenal peluang nanti di bab 5 ya, kalau di buku kewirausahaan kita. Ini ada banyak sekali ya. Nanti bisa dijelaskan untuk video yang kedua ya. Nah, ini hanya sekedar mengenalkan ya untuk perjumpaan yang pertama ini. Nah, yang penting saudara-saudara, bahwa tujuan diberikannya materi kewirausahaan itu bukan untuk menafikan sesuatu ya. Ya misalnya begini, kalau udah belajar kewirausahaan, terus orang usah mikir jadi pegawai, ngapain? Nanti kalau nggak usah mikir jadi pegawai, tentu nggak usah mikir IP gitu. IP-nya 2 aja nggak apa-apa, yang penting nanti kita jadi pegawai yang sukses ya. Nah nanti akhirnya berakibat buruk. Tapi yang terbagus adalah Anda siap dua-duanya ya, seperti yang gambar yang pertama tadi ya, bahwa kesuksesan dunia dan akhirat itu dapat ditempuh dua. Jadi dengan cara kuliah yang sukses atau jadi pewirausaha yang sukses, atau jadi kedua-duanya ya. Di dalam buku dilihat ya, di bab 2 itu ada gambarnya ya, untuk berdiri di kedua kaki. Artinya sebagai seorang mahasiswa, Anda harus siap dalam keadaan negara ini segenting apapun. Negara ini mau turun ekonominya, mau naik ekonominya, ya Anda harus siap menghadapinya. Ya, jadi tidak menjadi saya korban dari penurunan tingkat ekonomi Indonesia. Jangan seperti itu. Ya, selalu lihat yang positif. Jadi dengan mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini, Anda menjadi punya dua cara ya. Kalau tadinya nggak belajar KWU, hanya punya satu cara, kuliah yang benar, kuliah yang bagus supaya IP-nya tinggi, terus nanti daftar pekerjaan. Ya, itu satu cara. Kalau dua cara, ya kecuali nomor satu tadi, yang kedua Anda juga siap ya untuk menciptakan barang dan produk ya, sehingga Anda menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Nah, itu saudara-saudara. Baik, itu adalah perkuliahan pendahuluan awal ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.